Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya Rina Swati, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik video pembelajaran unjuk kinerja pada hari Kamis 6 Oktober tahun 2022. Berlokasi di SMK Negeri 1 Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, unsur kebahasaan. Demikianlah, mohon koreksi dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Ya, terima kasih. Semoga semuanya kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ibu, siapa yang bisa membantu memimpin doanya? Seru. Ya, silakan Akbar. Memimpin doanya Akbar. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, aku akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Mungkin ada yang tidak hadir. Tolong diperhatikan ya. Adelia Putri. Iya. Sehat Adel? Ini Adia Fitri. Sehat ini. Elvi Fauziana. Ya, Elvi. Sehat Elvi? Alhamdulillah ya Elvi. Fiska Aprianingsih. Adik, sehat Fiska? Alhamdulillah. Gusti Rayanti. Ya, Gusti Rayanti. Alhamdulillah ya. Berarti semuanya kita bisa hadir pada hari ini mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu. Ya. Yang mana materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks eksposisi. Masih tentang teks eksposisi. KD kita adalah KD 4.4, yaitu mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, yang mana poin isinya itu termasuk di dalamnya permasalahan, argumen, dan penegasan ulang. Ya, setelah itu struktur dan kebahasaannya. Ya. Jadi pembelajaran kita minggu yang lalu yaitu KD 4.4.1 yaitu masih menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam membuat sebuah teks eksposisi. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning, ya, dengan metode tanya jawab dan penugasan nanti, ya, diharapkan di sini peserta didik atau anak-anak ibu semuanya dapat membuat dan menyusun sebuah teks eksposisi yang baik, ya, berdasarkan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu KD
4.4.1 yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya dulu. Jadi KD kita hari ini adalah KD 4.4 yaitu mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi, yaitu yang termasuk ke dalam isi itu adalah permasalahan, argumen, dan penegasan ulang serta struktur dan kebahasaannya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur teks eksposisi, ya, sudah mempelajari tentang unsur kebahasaan teks eksposisi, ya, bahwa struktur teks eksposisi itu ada berapa? Tiga. Apa saja? Penegasan ulang. Terus untuk pengetahuan pertemuan yang kedua, kita juga sudah belajar tentang unsur kebahasaan. Apakah Anda semuanya masih ingat unsur kebahasaannya ada berapa? 5. Ada 5. Bagus terima. Pertama apa? Menggunakan kata teknis. Kata kerja teknis. Terus apa lagi? Menggunakan konflik Fungsi kausalitas. Apa lagi? Kata kerja mental. Apa lagi? Kata kerujukan. Terus yang terakhir? Nah, menggunakan kata kerja persuasif. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu menyusun ulang gagasan pokok dan gagasan penjelas yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya, ya, dari gambar ilustrasi yang diberikan tersebut. Kalian menentukan tema dan judulnya. Setelah itu kita membuat kerangka teks eksposisi, ya, kerangkanya dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Tentu gagasan pokok dan gagasan penjelas yang akan kita tentukan ini kita sesuaikan juga dengan strukturnya, dengan struktur teks eksposisinya. Struktur teks eksposisi ada berapa? 3. Berarti untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas sekurang-kurangnya berarti berapa buah gagasan pokok? 3. Bagus. Apakah di dalam kerangka teks eksposisi itu yang akan kita jadikan struktur teks eksposisi atau yang akan kita rujuk menjadi struktur teks eksposisi itu nanti pada bagian argumentasi, apakah itu bisa lebih dari satu paragraf? Bisa. Kalau tesis berapa paragraf? 1. Ternyata di paragraf berapa? Kalau argumen di paragraf berapa? 2. Apakah untuk argumen ini bisa terdiri dari satu paragraf saja? Bisa. Itu argumen bisa satu paragraf, bisa 2 paragraf ataupun 3 paragraf. Itu tergantung dengan kebutuhan kita. Ya. Setelah itu yang terakhir paragraf apa lagi? Penegasan ulang. Ya, bagus. Jadi nanti di dalam kita membuat kerangka teks eksposisi itu nanti terdapat beberapa gagasan pokok, ya, dan terdapat pula beberapa gagasan penjelas yang menerangkan dari gagasan pokok yang kita tentukan. Jadi sekurang-kurangnya berarti ada 3 paragraf, ada 3 gagasan pokok yang ada di dalam kerangka tersebut. Ya, jadi itu yang akan kalian kembangkan nanti, kalian susun nanti kembali menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh, ya, tetap mengacu kepada gagasan-gagasan pokok yang sudah kita tetapkan pada pertemuan minggu yang lalu. Berarti sekarang tugas kita adalah secara mandiri. Ya, kalau kemarin secara berkelompok kita melakukannya, sekarang secara mandiri. Kita masing-masing anak-anak itu semua mengerjakannya, tidak ada yang tidak ikut mengerjakan nanti. Kita kembali lagi kepada pengertian dari teks eksposisi, yaitu sesuatu yang menyampaikan atau tulisan yang bersifat menyampaikan informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang baru yang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, ya, yang bersifat nyata, bersifat informasi, menyampaikan informasi yang baru. Nah, itu kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa contohnya? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berarti jelas bagi kita bahwa pembelajaran teks eksposisi ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan membuat sebuah teks eksposisi yang utuh dari ilustrasi yang Ibu sampaikan itu bisa secara nyata
bahwa teks eksposisi itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibu lihat semuanya kalian sudah pada loyo ya, kurang semangat. Silakan sekarang kita melakukan sebuah ice breaking untuk memotivasi semangat kalian kembali supaya kalian bisa lebih fokus, bisa lebih termotivasi. Silakan, siapa yang bisa memimpin ice breakingnya? Silakan Ambar. Tepuk semangat. Bisa diulangi satu kali lagi Akbar? Tepuk semangat. Ya, mudah-mudahan semangat kalian itu tidak hanya di mulut saja ya, betul-betul nanti bisa terrealisasi sehingga untuk pembelajaran berikutnya kita bisa lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi enaknya ya. Untuk lebih memahami nanti Anda semuanya, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video pembelajaran. Silakan Anda simak ya tayangan video pembelajaran tersebut, dan silakan nanti setelah tayangan video pembelajaran tersebut Ibu minta nanti Ananda memberikan sebuah pertanyaan dan menanggapi apa-apa yang sudah Ananda perhatikan dalam tayangan video pembelajaran tersebut. Ya, tolong semuanya perhatikan ya. Fokus, nggak ada yang sibuk dengan aktivitas yang lain. Ya. Dari tayangan video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang terdapat atau ilmu apa saja yang bisa kita ambil dari tayangan video pembelajaran yang ditampilkan tadi? Ya, silakan. Ada? Baik, terima kasih Bu. Adanya mengekspresikan eksposisi dalam memperhatikan isi, Ya. kesalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebangsaan. Ya, bagus. Terima kasih Ada. Silakan teman Anda. Sekarang apa lagi yang bisa kita perhatikan dari tayangan video? Silakan, Raya. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Langkah-langkah dalam menulis eksposisi. Apa saja, Raya? Jadi langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi adalah: 1. Memilih dan menetapkan topik. 2. Mengumpulkan bahan atau informasi pendukung yang akan Ya. memperkuat topik ini. Bagus. 3. Menulis kerangka karangan. 4. Mengembangkan kerangka karangan. 5. Memilih judul yang menarik. Dan 6. Menyunting teks eksposisi. Ya, bagus. Terima kasih, Raya. Apakah di dalam membuat kerangka karangan tersebut kita sudah melakukannya? Sudah. Yaitu pada pertemuan minggu yang lalu. Kita sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Ya. Jadi sekarang tugas kita minggu ini atau pembelajaran kita hari ini adalah menyusun kembali gagasan pokok dan gagasan penjelas yang sudah kita tentukan tersebut sesuai dengan gambar ilustrasi yang sudah diberikan, yaitu menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh ya, Raya. Menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh dengan memperhatikan isi, apalagi struktur dan bentuk gerakannya. Sekarang untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan LKPD untuk anak Ibu semuanya. Jadi untuk mengerjakan LKPD kita pada pembelajaran hari ini kita kerjakan secara mandiri, ya, sesuai dengan jadwal proyek kita, yaitu sekarang menyusun teks eksposisi mengacu kepada pertemuan sebelumnya dari gagasan pokok dan gagasan penjelas yang sudah kita rancang. Jadi sekarang kita menyusunnya menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Nanti setelah mengerjakan ini akan Ibu tampilkan nanti anak-anak Ibu yang mempunyai hasil kerja yang bagus akan Ibu tayangkan nanti, akan kita bahas secara bersama-sama. Ya.
Cukup? Sudah ya? Kamu dikerjakan ya. Dan yang nggak mengerjakan nanti kalau ada nanti boleh ditanyakan. Semuanya harus dikerjakan. Ya. Jadi coba perhatikan, di sini ada perintahnya. Yang pertama yang harus kalian kerjakan, tulis dulu nama, kelas, mata pelajaran serta materi pokok yang kita pelajari. Ya. Setelah itu perhatikan kembali kerangka karangan yang sudah kalian buat pada pertemuan minggu yang lalu. Itu nanti akan kita kembangkan atau Anda kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Jadi kita tetap mengacu kepada kerangka karangan yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi sekarang Anda tulis, Anda susun menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh berdasarkan kerangka karangan tersebut dengan memerhatikan apa isinya, dengan memperhatikan struktur dan dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Jadi untuk pemakaian tanda baca juga harus Anda perhatikan ya. Setelah itu setelah selesai nanti kita akan edit. Silakan Anda edit ulang kembali dalam penulisannya tersebut ya. Apakah tanda bacanya sudah sesuai, apakah pemilihan katanya sudah tepat. Silakan Anda edit dulu nanti. Setelah itu nanti Ibu akan akan mengumpulkan tugas dari Anda tersebut. Setelah itu Anda yang memiliki tugas yang bagus akan Ibu tampilkan nanti di layar proyektor untuk kita bahas secara bersama-sama ya. Dan setelah itu nanti silakan Anda perbaiki kembali hasil kerja yang sudah kalian buat ya. Dan ditulis lagi pekerjaan yang dirasa kurang lengkap atau kurang baik diperbaiki lagi menjadi sebuah teks eksposisi yang baik dan benar dari pembahasan yang kita lakukan secara bersama-sama. Ya, silakan Anda dikerjakan RKPD-nya, semuanya harus mengerjakan ya. Nah, ada yang tidak bekerja. Silakan Anda. Bu, sediakan waktunya di sini 20 menit. Ini yang bagian sini paham semuanya? Paham ya? Tugas yang terbaiknya akan Ibu tampilkan nanti dan kita bahas secara bersama-sama nanti. Ya, kita perhatikan strukturnya bagaimana, unsur kebahasaannya bagaimana, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah siap? Yang depan Ibu? Ada yang nomor 5 sudah siap semuanya? Yang sebelah kanan? Sebelah kiri? Apakah kalian bisa mengerjakan semuanya? Ada terkendala? Jadi tadi Ibu sudah mengambil salah satu tugas dari teman kalian yang Ibu rasa terbaik. Dan tugas tersebut akan kita bahas secara bersama-sama dari berbagai komponen atau dari berbagai aspek. Ada jelas? Ada? Nah, ini adalah hasil kerja dari salah seorang teman kalian yang bernama Sriwayuningsih. Ya, Sriwayuningsih. Di sini Ningsih mengambil judul dari gambar ilustrasi yang Ibu berikan di dalam LKPD kalian minggu yang lalu, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya.
Ibu minta kepada Ningsih membacakan hasil kerjanya yang sudah dilakukan. Saya akan membacakan tugas yang saya buat ini. Ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Nah, sekarang kita analisis secara bersama-sama tentang tugas yang telah ditulis oleh Ningsih ini. Kita tinjau dari beberapa aspek. Yang pertama isi, yang kedua dari strukturnya, dan yang ketiga dari unsur kebahasaannya. Ya, kita lihat judulnya ini dulu. Ibu bertanya, apakah judul yang dibuat oleh Ningsih ini sudah sesuai dengan gambar ilustrasi yang Ibu berikan? Sudah. Apa alasannya? Ini judulnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa yang tergambar di dalam gambar ilustrasi tersebut? Terdapatnya atau terlihatnya aktivitas siswa-siswa dalam melakukan aktivitas membersihkan lingkungan sekolah mereka. Ya, itu dibuktikan dengan ada siswa yang memegang sapu, ada siswa yang lagi memungut sampah dan lain sebagainya. Jadi Ningsih mengambil sebuah judul yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apakah judul ini kita rasa sudah cocok dengan gambar ilustrasi ya Pak? Sudah? Apakah judul yang dibuat oleh Ningsih ini sudah cocok dengan gambar ilustrasi yang diberikan di RKPD minggu yang lalu? Sudah. Jadi sekarang kita masuk kepada strukturnya lagi. Struktur. Nah, kembali Ibu bertanya. Struktur teks positif itu ada berapa? 3. Ada 3 ya, Dedi. Yang pertama apa? Tesis. Apa itu tesis? Permasalahan yang berada dalam eksposisi. Yang menjadi sebuah pokok permasalahan yang akan dikembangkan di dalam teks eksposisi tersebut secara keseluruhannya. Jadi di mana terletaknya paragraf tesis? Paragraf pertama. Terus apa lagi? Yang ini termasuk apa? Argumentasi. Mengapa kita mengatakan itu argumentasi? Apa alasannya? Iya, karena memuat alasan-alasan yang mendukung terhadap tesis atau permasalahan yang ada pada paragraf pertama. Terus yang ini lagi, ya paragraf ketiga termasuk argumentasi. Alasannya sama ya dengan paragraf yang kedua. Yang keempat, argumentasi juga. Berarti sudah terdapat 2 struktur. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi. Dan yang paragraf terakhir lagi, berarti kalau dari segi struktur, apakah ini sudah memenuhi? Sudah. Sudahkah terdapat semua struktur yang ada di dalam teks eksposisi tersebut? Sudah. Coba kalau kita lihat, apakah masing-masing struktur tersebut saling mengaitkan? Iya. Saling menguatkan? Iya. Saling mendukung? Iya. Berarti yang dikerjakan oleh Ningsih ini dari segi strukturnya sudah bagus. Ya, sudah memenuhi struktur yang diminta yang 3 tersebut. Sekarang kita lihat lagi paragraf yang keberapa? Paragraf yang kelima ini. Paragraf yang kelima termasuk apa? Penegasan. Ya, berarti apa yang maksud dengan penegasan ulang tadi? Menegaskan kembali dari pokok permasalahan dan bukti-bukti yang ada dalam eksposisi. Ya, menegaskan kembali bahwa di dalam argumentasi tersebut betul-betul mendukung terhadap tesis yang ada pada paragraf pertama atau permasalahan yang ada pada tesis, gitu ya. Sekarang kita tinjau lagi dari unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan ada berapa? 5. Yang pertama apa? Menggunakan kata teknis. Yang kedua apa? Menggunakan kata konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Terus yang ketiga? Menggunakan
sudah ada tercantum atau tercakup di dalam teks eksposisi yang dibuat oleh Ningsi ini. Kita lihat dulu dari paragraf yang kita lihat dari judul dulu. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apakah di sana terdapat kata kerja teknis? Ada. Ada ya, yang mana? Sekolah. Silakan nanti Anda semuanya melihat pengertian sekolah berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Itu Ibu jadikan tugas di rumah nanti. Karena kita di sini tidak dibenarkan Anda semuanya untuk membawa HP. Jadi untuk menjawab kata-kata kerja teknis yang ada pada judul, yaitu kata sekolah, nanti tugas kalian di rumah mencari pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Terus kita lihat lagi pada paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama, kebersihan sekolah adalah salah satu dan beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Nah, dari paragraf 1 ini, kata kerja teknis apa yang terdapat di sini? Sekolah dan siswa-siswi. Nah, sekarang ada tugas lagi. Segala kata teknis yang kita temukan di sini, kita jadikan tugas untuk Ananda. Silakan Ananda cari pengertiannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sekarang kita cari, karena kalian tidak mempunyai HP, ya, tidak bisa menggunakan HP, jadi semuanya itu tidak bisa kita akses melalui Google atau akses yang lainnya atau internet yang lainnya. Setelah itu apa lagi? Kita lihat lagi dari unsur kebahasan yang kedua. Apa lagi? Menggunakan konjungsi kausalitas. Ya. Coba kita lihat di sini. Apakah di sini terdapat konjungsi kausalitas? Benar? Pada paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga. Yang mana itu? Untuk itu, petugas tiket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat Ya. tulis burung. Bagus. Berarti ditandai dengan kata apa tadi? Untuk itu. Untuk itu. Bagus ya Rilin. Tepuk tangan dulu buat Rilin. Itu kata kerja kausalitas. Berikutnya apa lagi unsurnya? Kata kerja mental. Di paragraf pertama apakah terdapat kata kerja mental? Sekarang aku bertanya dulu, apa yang maksud dengan kata kerja mental? Ya, jadi kata kerja mental itu kata kerja yang memerlukan tindakan, ya, atau respon. Ya, itu yang disebut dengan kata kerja mental. Coba kita lihat dari teks ini, mana kira-kira, paragraf mana kira-kira yang merupakan kata kerja mental? Bab 1 yang mana? Mengajarkan, bagus. Terus mana lagi? Menjaga, bagus. Terus paragraf 1 sudah itu saja. Paragraf yang kedua. Tolong posisinya jangan ada yang berbahan ya. Teman-teman saya perhatikan ke sini, Ibu menerangkan. Menarik. Paragraf keberapa itu? Paragraf yang kedua. Baris yang keberapa? Baris yang pertama. Untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli. Menarik. Nah ini ya. Terus yang mana lagi? Paragraf berikutnya. Mana lagi yang merupakan kata kerja mental? Menyapu. Apa lagi? Menghapus. Paragraf yang keempat. Membersihkan. Mana lagi? Mana? Pada baris yang keberapa? Paragraf yang keempat. Pada barisan yang pertama ya, paragraf 4. Setelah itu paragraf yang kelima. Paragraf yang kelima, apakah terdapat kata kerja mental di sini? Kebersihan. Mana lagi? Kesehatan.
Kesehatan. Apakah kesehatan itu kata yang melakukan menentukan respon atau tindakan? Menjamin. Ya. Terus mana lagi? Nah, itu baru dari unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu apa? Menggunakan kata perujukan. Apakah di dalam paragraf ini terdapat kata perujukan? Tidak. Apa alasannya? Siapa yang bisa menerangkan apa itu kata perujukan? Nah, coba Karimah. Kata perujukan yaitu kata yang ditandai dengan berdasarkan pada Ya. dan merujuk pada kata. Iya, kata-kata yang di dalam kalimat tersebut ditandai dengan kata-kata apa tadi? Berdasarkan data, terus apa lagi? Merujuk kepada. Iya. Jadi apakah di sini kita menemukan kata-kata tersebut? Tidak, ya, tidak ada ya. Berarti ada beberapa dari unsur kebahasaan yang tidak terdapat di dalam teks eksposisi yang dikembangkan oleh diksi. Yang kelima apa lagi? Unsur kebahasaan. Menggunakan kata kerja persuasif. Apakah di sini terdapat kata kerja persuasif? Ada Pada paragraf berapa? 5. Pada paragraf yang kelima, ya. Mana penandanya? Karena itu, ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita hari ini, ya, tentang menyusun teks eksposisi. Yang mana di situ kita dari hasil teks eksposisi yang sudah dibuat oleh Ningsi, kita analisis dari beberapa aspek. Yang pertama tentang strukturnya sudah, yang kedua tentang unsur kebahasaannya. Ya, jadi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang bisa? Yang pertama yaitu tentang apa dulu? Strukturnya dulu. Ah, siapa yang bisa menjelaskan? Coba, silakan. Yang pertama tesis. Ya. Itu Yang berisi ide atau pokok utama dalam permasalahan dalam teks eksposisi. ya. Yang kedua Terus argumentasi. argumentasi. Membuat deskripsi atau alasan-alasan yang menguatkan topik atau isu pada tesis. Ya. Terus Menegaskan ulang. ya. Menegaskan kembali isi dari argumentasi dan tesis. Ya, bagus. Terima kasih, tepuk tangan buat Yanti. Setelah itu apa lagi? Kalau dari struktur, apa lagi yang harus kita bahas dalam teks eksposisi yang ditulis tersebut? Unsur kebahasaannya, ya. Di kesimpulannya ada struktur di dalam teks eksposisi tersebut, ada unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan yang lima tadi, coba jelaskan kembali. Menggunakan kata kerja teknis. Yang kedua apa lagi? Menggunakan kondisi kausalitas. Yang ketiga, apa kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata persuasian. Yang kelima, kata kerja persuasif. Ya. Jadi kalau dari struktur dan unsurnya kita sudah gabungkan dengan hasil susunan atau hasil teks eksposisi yang dibuat oleh Ningsi tersebut, dan kita sudah membahasnya secara bersama-sama. Terus kalau ibu bertanya langkah-langkah tentang menentukan dalam membuat teks eksposisi, siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah? Nah, coba Raya. Makan Raya. Jadi langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi adalah 1. Memilih dan menetapkan topik. 2. Mengumpulkan bahan atau informasi pendukung yang akan membuat opini. Ya. 3. Membuat kerangka karangan. Ya. 4. Mengembangkan kerangka karangan. 5. Memilih judul yang menarik. Dan yang terakhir adalah menyunting teks eksposisi. Bagus, terima kasih ya. Berarti anak-anak ibu, setelah kita selesai mengerjakan lembaran LKPD yang dibagikan tersebut, kalian sudah membuat sebuah teks eksposisi yang utuh dari kerangka karangan yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Berarti untuk pembelajaran kita menulis teks eksposisi itu selesai sampai di sini ya. Jadi
dalam hal ini Ibu dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita bahwa di dalam menulis teks eksposisi tersebut harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita menentukan kerangka atau membuat kerangkanya dulu. Kerangka yang dapat kita buat itu berdasarkan dari gambar ilustrasi yang Ibu tampilkan. Setelah itu dari gambar ilustrasi yang ada tersebut, kalian itu memilih sebuah judul yang sesuai, yang cocok sesuai dengan gambar ilustrasi tersebut. Setelah itu tahapan berikutnya, kalian Ibu minta menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari gambar ilustrasi yang ada tersebut dan mendukung terhadap judul yang kalian pilih, terhadap tema yang kalian tentukan. Semua gagasan pokok dan gagasan penjelasan harus saling mendukung dan saling menguatkan. Ya, nah, setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya, pada pertemuan kita yang terakhir, yaitu kalian menyusun kembali kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh, ya, yaitu mengacu terhadap gagasan pokok dan gagasan penjelas yang ada tersebut. Menjadi dia sebuah teks eksposisi yang utuh, itu juga harus memperhatikan apakah struktur teks eksposisi itu sudah terpenuhi di situ, apakah unsur kebahasaannya yang 5 tadi sudah ada di situ. Berarti sebuah teks eksposisi yang kalian buat tersebut sudah merupakan sebuah teks eksposisi yang baik, ya. Tidak terlepas juga dari kebahasaan dari apa? EYD-nya, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapitalnya. Ya, jadi baiklah anak-anak Ibu, itulah ringkasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tersebut, anak-anak semuanya bisa memahaminya. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kalian itu bisa lebih memahami tentang dari menyusun teks eksposisi, dari menentukan gagasan pokok sampai menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh, kalian bisa melakukannya dengan baik, ya. Jadi silakan nanti tugas Ananda yang sudah Ananda buat tadi, Ananda perbaiki kembali, Ananda ulang kembali membuatnya di rumah, dan untuk minggu besok silakan dikumpulkan kembali. Nah, tugas di rumah nanti carilah sebuah gambar ilustrasi nanti ya Ananda, gambar ilustrasi yang menarik. Setelah itu tentukan judulnya dan buatlah sebuah kerangka karangannya dulu dari judul yang Ananda tentukan tersebut. Setelah itu belajarlah dan kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh dengan memenuhi semua komponen-komponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Ibu, ya. Untuk pertemuan kita berikutnya yaitu tentang materi teks anekdot. Jadi untuk materi tersebut silakan Ananda baca juga di rumah. Dan untuk pertemuan kita besok, Ibu akan menanyakan dan mudah-mudahan Ananda juga bisa menjawabnya dengan baik nanti. Nah, baiklah anak-anak Ibu, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya Ananda. Silakan Akbar, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama lagi. Silakan Akbar. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Habis ini Ananda silakan melanjutkan pembelajaran berikutnya dan persiapkan diri untuk itu. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.